Perkenalkan, nama saya Jelita Sibarani dari Prodi Agrobisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang patron klien dan jaringan sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik hubungan patron klien. Pengertiannya yaitu hubungan patron klien di pedesaan adalah hubungan antara orang yang memiliki kekuasaan seperti pemilik lahan atau tengkulak dengan petani kecil atau buruh tani yang memiliki keterbatasan. Patron biasanya memberikan bantuan seperti pekerjaan, modal, atau pinjaman. Sedangkan klien membalas dengan bekerja memberikan kesetiaan dan mengikuti arahan patron. Hubungan ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terutama di bidang pertanian. Karakteristik hubungan patron klien yaitu yang pertama, terjadi antara patron dan petani kecil, yang kedua, bersifat tidak seimbang, yang ketiga, saling membutuhkan, dan keempat, jangka panjang, serta yang terakhir, berdasarkan kepercayaan. Karakteristik hubungan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan kekuasaan. Patron memiliki lahan, modal, dan kekuasaan, sedangkan petani kecil tidak. Meskipun begitu, keduanya saling membutuhkan. Patron membutuhkan tenaga kerja dan klien membutuhkan bantuan ekonomi. Hubungan ini biasanya berlangsung lama dan didasarkan kepercayaan. Kedua, saya akan menjelaskan peran patron dan klien di pedesaan. Patron biasanya terdiri dari yang pertama, elit desa, yang kedua, pemilik lahan, dan yang ketiga, tengkulak. Peran patron yang pertama yaitu memberikan pekerjaan, yang kedua, memberikan pinjaman, yang ketiga, memberikan perlindungan, dan yang terakhir, membantu kebutuhan klien. Patron memiliki peran penting karena mereka memiliki sumber daya. Misalnya, pemilik lahan memberi pekerjaan kepada buruh tani atau tengkulak memberi pinjaman kepada petani. Peran klien yaitu terdiri atas pertama petani kecil dan yang kedua buruh tani. Peran klien yaitu yang pertama bekerja untuk patron, yang kedua memberikan loyalitas, dan yang terakhir memberikan dukungan sosial dan politik. Klien adalah pihak yang membutuhkan patron. Mereka bekerja kepada patron dan biasanya setia kepada patron karena bergantung pada bantuan patron. Yang ketiga, saya akan membahas ciri-ciri hubungan patron klien dan 6 arus dalam hubungan patron klien. Pertama yaitu ciri-cirinya, yaitu yang pertama, adanya perbedaan status sosial dan ekonomi. Yang kedua, bersifat saling membutuhkan. Yang ketiga, hubungan bersifat pribadi dan dekat. Yang keempat, terjadi dalam jangka waktu lama. Yang kelima, berdasarkan kepercayaan dan balas budi. Yang keenam, tidak berdasarkan kontrak resmi. Yang ketujuh, patron memiliki kekuasaan lebih besar. Yang terakhir yaitu klien memiliki ketergantungan pada patron. Hubungan patron klien ditandai dengan adanya perbedaan kekuasaan, di mana patron lebih kuat dibanding klien. Hubungan ini bersifat saling membutuhkan. Patron membutuhkan tenaga kerja, sedangkan klien membutuhkan bantuan ekonomi. Hubungan ini biasanya berlangsung lama, bersifat pribadi, dan didasarkan pada kepercayaan, bukan perjanjian tertulis. 6 arus yaitu dari patron ke klien. Yang pertama, arus bantuan ekonomi, misalnya pinjaman uang, modal, makanan. Yang kedua, arus perlindungan. Patron melindungi klien saat ada masalah. Yang ketiga, arus kesempatan kerja, memberikan pekerjaan atau lahan. Dari klien ke patron, yang pertama yaitu arus tenaga kerja. Klien bekerja untuk patron. Yang kelima, arus kesetiaan atau loyalitas. Klien setia dan menghormati patron. Yang terakhir, arus dukungan sosial dan politik. Klien mendukung patron dalam masyarakat atau politik. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan bentuk ketergantungan patron klien di pedesaan. Hubungan patron klien menyebabkan klien bergantung pada patron dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Petani kecil biasanya tidak memiliki modal sehingga mereka meminjam uang kepada patron. Selain itu, mereka bekerja di lahan patron dan menjual hasil panen kepada patron. Yang kedua, dalam bidang sosial. Klien juga bergantung pada patron, misalnya ketika mengalami kesulitan ekonomi, sakit, atau masalah lainnya. Patron biasanya membantu sehingga klien merasa berutang budi dan menghormati patron. Ketiga, dalam bidang politik. Klien biasanya mengikuti pilihan patron, misalnya dalam pemilihan kepala desa karena adanya hubungan ketergantungan dan rasa balas budi.
Contohnya yaitu, petani meminjam uang kepada tengkulak untuk membeli pupuk. Setelah panen, petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut, meskipun harganya lebih rendah. Ini menunjukkan ketergantungan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep jaringan sosial dalam masyarakat pedesaan. Jaringan sosial adalah hubungan sosial yang dimiliki masyarakat desa, baik dengan keluarga, tetangga, maupun kelompok sosial. Di pedesaan, masyarakat biasanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka saling berinteraksi, saling mengenal, dan saling membantu. Jaringan sosial ini terbentuk karena adanya hubungan keluarga, hubungan tempat tinggal yang berdekatan, dan juga organisasi seperti kelompok tani. Melalui jaringan sosial ini, masyarakat desa dapat saling membantu dalam pekerjaan, ekonomi, dan kehidupan sehari-harinya. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan fungsi jaringan sosial bagi petani di pedesaan. Jaringan sosial memiliki fungsi yang sangat penting bagi petani di pedesaan. Yang pertama, dalam akses sumber daya. Jaringan sosial membantu petani mendapatkan berbagai kebutuhan seperti modal, pupuk, alat pertanian, dan informasi. Misalnya, melalui kelompok tani, petani bisa mendapatkan bantuan pupuk dari pemerintah. Yang kedua, dalam perlindungan sosial. Jaringan sosial membantu petani ketika mengalami kesulitan, seperti gagal panen atau masalah ekonomi. Biasanya keluarga, tetangga, atau patron akan membantu. Yang ketiga, sebagai strategi bertahan hidup. Jaringan sosial membantu petani tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, petani bisa meminjam uang kepada kerabat atau tengkulak untuk bertahan sampai musim panen berikutnya. Contohnya yaitu jika petani gagal panen, petani bisa meminjam uang kepada tengkulak atau keluarga. Contoh lain, petani mendapatkan bantuan pupuk dari kelompok tani. Ini menunjukkan jaringan sosial membantu petani bertahan hidup. Nah, kesimpulannya yaitu hubungan patron-klien merupakan hubungan antara patron yang memiliki kekuasaan dan klien yang memiliki keterbatasan, yang ditandai dengan adanya ketergantungan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, jaringan sosial juga memiliki peran penting dalam membantu petani memperoleh sumber daya, perlindungan sosial, dan sebagai strategi untuk bertahan hidup. Hubungan patron-klien dan jaringan sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya dalam kegiatan pertanian. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.